Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Bu. Bu Ari, apa kabarnya hari ini? Saya sehat. Ya, masih suasana hari raya ya Bu Ari ya. Sekarang masih hari raya Galungan menyambut Kuningan. Jadi hari ini Ibu Ari akan melakukan coaching dengan Ibu Mulyati ya. Iya. Jadi posisi saya saat ini, saya sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Mulyati. Iya. Dan Ibu Ari sebagai coachnya dan Ibu Mulyati sebagai coachee. Jadi dalam proses coaching ini nanti saya akan mengamati dan memberikan penilaian atau masukan dan yang akan Ibu laksanakan dengan Ibu Mulyati. Dan proses coaching ini Ibu akan menerapkan alur tirta. Iya, benar. Ya. Tiga. Jadi Ibu akan menerapkan alur tirta. Nah begitu ya Bu ya. Selanjutnya saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai yang pertama itu kompetensi coaching. Itu kan ada 3 Bu. Ya, benar sekali. Terus kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Ibu mau menerapkan yang mana? Jadi saya akan menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Mulyati. Baik Bu, oke Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira indikator pencapaian dari proses coaching ini apa Bu? Jadi indikator saya itu ketika coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi indikator yang ingin Ibu capai yaitu coaching dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia alami. Kalau begitu, waktu saya persilahkan Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, Selamat pagi Bu Mul. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Bu Ari, cuma bagaimana ya ada suatu hal yang mengganjal di hati Bu Ari. Kira-kira apa yang mengganjal di hati Bu Mul? Bisa diceritakan? Iya Bu Ari, gini, waktu ini saya akan mengajar di kelas 10 kuliner 6. Terus siswa yang saya ajar itu terlihat bosan dia Bu, entah apa yang terjadi. Jadi membuat saya sedih Bu. Oh, jadi siswa yang Ibu ajarkan itu ada rasa bosan ketika belajar. Jadi itu permasalahannya ya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini? Iya Bu, saya berharap nanti setelah obrolan kita berakhir, saya ingin menemukan solusi bagaimana cara membuat siswa saya tidak bosan, terus mereka bisa lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran saya. Jadi tujuan Ibu dalam coaching kali ini, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi, jadi bagaimana supaya siswa Ibu lebih aktif, tidak bosan dalam belajar. Kira-kira menurut Ibu siswa yang aktif itu siswa yang seperti apa? Menurut saya ya Bu Arya, siswa yang aktif itu adalah siswa yang selalu bersemangat mengikuti pembelajaran saya, terlihat bergembira, banyak senyuman dan ceria Bu Arya, seperti itu. Oh, jadi Ibu, menurut Ibu siswa yang aktif itu siswa yang ceria, kemudian di kelas itu bisa menerima pembelajaran Ibu dengan baik, jadi seperti itu ya. Menurut Ibu kira-kira jadi dari 1 sampai 10, skala 1 sampai 10. Jadi posisi siswa Ibu itu ada di skala berapa? Menurut pendapat saya ya Bu Arya, posisi siswa saya itu masih di skala 5 Bu. 5. Jadi siswa Ibu masih di skala 5. Kalau keinginan Ibu itu siswa Ibu itu nanti maunya di skala berapa?
Harapan saya nanti siswa saya itu naik menjadi skala 8 lah Bu. Skala 8 berarti ya. Berarti kira-kira hal apa yang Ibu bisa Ibu lakukan untuk membuat siswa Ibu itu aktif di kelas? Rencana saya Bu ya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang diselipkan dengan games interaktif. Selain itu saya juga memiliki ide untuk menerapkan pembelajaran di luar kelas Bu. Ya, kadang mungkin saya akan memberikan sedikit ice breaking. Seperti itu yang ada di pikiran saya Bu Ari. Oh, jadi menarik ya rencana Ibu. Kira-kira dari ketiga rencana yang sudah Ibu susun tersebut, kira-kira rencana mana yang ingin Ibu realisasikan dekat-dekat ini? Rencana saya Bu ya, yang paling efektif dan bisa terrealisasi dalam waktu terdekat ini yaitu pembelajaran yang diselipkan dengan game Bu. Jadi menurut saya game itu kayaknya Bu ya bisa meningkatkan motivasi mereka belajar, lebih ceria gitu. Tapi kalau misalkan menerapkan pembelajaran di luar kelas itu banyak hal yang saya pikirkan Bu. Yang pertama itu cuaca, panas, hujan, mungkin membuat mereka tidak nyaman Bu ya. Belum lagi anak yang saya ajar itu SMK, posisi duduk mereka itu seperti apa, rok dan celana mereka juga bisa kotor kalau duduk di bawah Bu ya, di dalam sekolah seperti itu Bu. Jadi Ibu akan menerapkan game interaktif untuk meningkatkan keaktifan siswa Ibu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan menerapkan strategi game ini? Secepatnya Bu. Minggu depan itu kan jadwal saya ngajar di 10 kuliner 6. Saya akan menerapkannya. Jadi bagus ya, saya salut dengan semangat Ibu. Ternyata Ibu membuat rencana yang luar biasa. Kira-kira siapa yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam mewujudkan hal ini? Siapa ya Bu ya? Oh iya Bu, saya punya satu teman namanya Miss Brita. Dia itu sering menerapkan game dalam pembelajarannya. Nanti sebelum mengajar di 10 kuliner 6, saya mau berkonsultasi dulu dengan Miss Brita. Kira-kira game yang mana yang paling menarik bagi siswa, tentunya untuk meningkatkan motivasi mereka. Selain Miss Brita, kira-kira adakah orang lain yang bisa membantu Ibu? Siapa lagi ya Bu? Kayaknya enggak Bu, Miss Dita aja satu. Berarti Miss Dita yang akan bisa membantu Ibu ya. Kemudian dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan? Kira-kira menurut Ibu? Oh iya Bu, saya banyak mendapatkan hal hari ini ya. Ternyata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu bisa dengan game pembelajaran interaktif. Namun sebelum menerapkan game dalam pembelajaran saya, nanti tentunya saya berkonsultasi dulu sama Miss Lita yang lebih ahli dalam penerapan game, dan saya akan menerapkan secepatnya. Terima kasih Ibu atas obrolan kali ini. Jadi saya sudah sangat semangat sekali untuk mendengarkan cerita Ibu tentang penerapan Ibu melakukan game di kelas, bagaimana nanti hasilnya. Jadi saya excited sekali untuk mendengarkan dan ingin lain kali mengobrol lagi dengan Ibu. Iya Bu, saya juga sudah tidak sabar lagi sharing-sharing lagi kembali sama Ibu. Jadi kalau begitu untuk hari ini mungkin itu saja yang kita obrolkan. Nanti sampai jumpa lagi lain kali ya Bu ya. Iya Bu, sampai jumpa Bu ya. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Eka. Apa kabar Bu Eka hari ini? Astungkara baik ya, masih suasana galungan Bu. Galungan. Jadi untuk hari ini Bu Eka akan melakukan coaching terhadap Ibu Ari, betul seperti itu? Iya Bu, hari ini yang akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Ari. Ya, jadi posisi saya sekarang di sini yaitu sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati proses coachingnya Ibu dengan Bu Ari, di mana Ibu sebagai coachnya dan Bu Ari sebagai coachnya. Itu seperti itu? Betul Bu, betul.
Nih, jadi dalam proses coaching hari ini saya akan menilai dan melihat apakah alur Tirta nanti sudah bisa Ibu terapkan di dalam proses tersebut. Kemudian untuk selanjutnya saya memiliki beberapa pertanyaan di mana nanti yang pertama ada 3 kompetensi coaching yang harus diterapkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Eka ini nanti Bu Eka akan mau menerapkan yang mana? Baik, Bu Ika, saya di sini akan menerapkan kompetensi aktif, mendengarkan itu dengan teknik rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ari sebagai coach saya. Ya, ya Bu Eka. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira indikator tercapaian dari proses coaching itu yang mana nanti Bu Eka yang akan Ibu ambil? Baik, Bu Ika, dari indikator yang ingin saya capai setelah saya melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Hari, saya ingin coach atau coach atau Bu Ari dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti itu, Bu Ika. Ya, baik Bu Eka. Jadi indikator yang ingin Bu Eka capai yaitu agar coachingnya nanti dapat menemukan solusi sendiri gitu ya dari permasalahan yang dihadapi. Baik, untuk itu saat ini saya persilahkan untuk Bu Eka melanjutkan coaching terhadap rekannya Bu Ari. Baik, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sama-sama. Pagi Bu Ari, Selamat pagi Bu Eka. apa kabar hari ini? Jadi hari ini saya baik. Gini, kira-kira Ibu Ari mau membicarakan apa nih pagi ini dengan saya? Gini loh Bu Eka. Jadi murid saya di kelas 11 F4 itu ada beberapa orang yang belum hafal dengan huruf kana atau huruf Jepang. Jadi ketika murid itu belum hafal dengan huruf, jadinya saya tidak bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Gimana ya Bu ya, menurut Ibu? Oh, jadi murid di kelas 11 F4 yang Ibu ajarkan masih ada yang belum hafal huruf kana. Iya. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol nanti kita bisa mendapat jawaban yang dari masalah yang Ibu hadapi. Kira-kira apa yang Ibu inginkan atau harapkan setelah kita melakukan pembicaraan ini atau coaching ini, kegiatan coaching ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, gimana ya caranya supaya siswa yang belum bisa hafal dengan huruf Jepang tersebut bisa hafal. Kemudian cara saya supaya pembelajaran bahasa Jepang terutamanya huruf itu menjadi menyenangkan Bu. Jadi Bu Ari ingin murid Ibu bisa hafal untuk huruf kana supaya materi berikutnya bisa dilanjutkan. Ya, menurut Ibu apa yang menjadi ukuran Ibu menilai murid tersebut hafal atau tidaknya dengan huruf kana tersebut? Yang menjadi ukuran saya, siswa saya itu hafal atau tidak, itu bukan hanya siswa itu bisa menulis saja Bu, tetapi siswa juga harus bisa dan tahu urutan penulisan yang benar, kemudian goresannya, kemudian juga siswa bisa menggunakan tulisan tersebut dalam menulis kalimat, kemudian membaca. Jadi siswa bisa menerapkannya juga untuk penggunaan huruf ini Bu. Jadi seperti itu hafal menurut saya. Oh, jadi menurut Bu Ari, murid yang hafal tersebut tidak hanya sekedar hafal saja ya, tetapi bisa menulis dengan benar dan bisa membaca atau membuat kalimat bahasa Jepang yang ditulis dengan huruf kana. Menarik ternyata Bu ya. Kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan huruf ini sehingga ada murid yang tidak hafal seperti itu?
itu, Bu? Jadi hambatan yang saya alami itu, Bu, yang pertama itu pembelajaran bahasa Jepang itu adalah materi baru untuk anak SMA, dan itu pun diajarkan pada saat kelas 11. Jadi banyak siswa yang belum mempunyai dasar dalam bahasa Jepang. Kemudian selain itu jumlah hurufnya juga banyak, Bu, jadi terdiri dari 46 huruf. Kadang-kadang murid itu dia merasa bosan karena jumlah hurufnya terlalu banyak, seperti itu, Ibu. Apalagi kadang-kadang jam bahasa Jepang itu di jam terakhir, jadi jam-jam rawan anak-anak itu untuk ngantuk, kemudian juga konsentrasinya juga sudah terpecah, seperti itu, Ibu. Ya, sekarang menurut Ibu Ari, solusi yang seperti apa yang harus Ibu Ari lakukan atau Bu Ari terapkan? Jadi karena jumlah hurufnya banyak, saya akan menerapkan game, Bu, dalam pembelajaran. Jadi mungkin dengan game menjadi lebih menarik pembelajarannya. Kemudian selain itu saya juga bisa menerapkan teknik drill dengan kartu huruf Jepang. Jadi nanti murid akan diajarkan pertama secara kelas besar, kemudian dibagi per kelompok sesuai deret meja, dan yang terakhir itu perorangan. Jadi semua siswa mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, seperti itu, Ibu. Oh, menarik sekali ya, Bu Arya. Jadi Ibu bisa mengajar dengan permainan kartu huruf seperti itu ya. Pasti murid akan menjadi senang, apalagi itu kegiatan pembelajarannya itu jam-jam rawan, jam mengantuk. Kira-kira kapan Ibu mulai menerapkannya, dan strategi yang bagaimana yang akan Ibu laksanakan? Jadi saya sih segera mungkin, Bu, harus menerapkan, karena jika siswa atau murid itu belum paham tentang huruf, belum hafal, jadi otomatis terkendala dengan materi berikutnya, karena materi ini saling berkaitan, Ibu. Kemudian strategi saya melatih murid terus-menerus. Jadi karena ini tidak bisa secara instan, jadi murid harus terus dilatih supaya mereka bisa ingat, hafal, dan terbiasa untuk membaca dan menulis dengan menggunakan huruf kana atau huruf Jepang. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali ya, Bu Arya. Terus menurut Ibu Ari, ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Jadi ukuran keberhasilannya itu, yang pertama murid mampu menulis, membaca dengan huruf Jepang. Kemudian yang lebih penting lagi itu ketika tes, siswa atau murid sering sekali tidak bisa menjawab dengan membaca pertanyaan, tetapi ketika pertanyaan tersebut saya bacakan, murid bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, seperti itu, Ibu. Oh, jadi begitu ya, Bu Arya. Terus apa komitmen Ibu dalam mengajarkan huruf kana ini? Jadi komitmen saya itu terus melatih siswa supaya siswa terbiasa. Kemudian selain itu saya juga membuat catatan-catatan kecil untuk proses yang sudah berjalan dengan bagus, dan juga proses yang masih perlu saya sempurnakan. Jadi Ibu Ari akan menerapkan dan mencatat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih harus disempurnakan lagi ya, Bu ya. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Yang pertama tentunya adalah diri saya sendiri. Jadi saya harus memiliki komitmen, dan saya harus menjaga hati saya. Jadi ketika misalnya tidak berhasil, saya tidak akan patah semangat, saya harus terus mencoba. Kemudian selain itu juga keterlibatan murid juga sangat diperlukan, karena tanpa dukungan murid pasti semua proses yang dijalankan tidak akan berhasil. Selain itu juga dukungan dari rekan sejawat itu juga penting, karena dengan dukungan dari rekan sejawat saya bisa mendapatkan ide-ide baru dalam penerapan di kelas. Seperti itu, Ibu. Menarik sekali, Bu Arya. Terus apa yang Ibu Ari dapatkan dari
percakapan atau kegiatan coaching kita hari ini? Jadi yang saya dapatkan itu saya mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan ketika beberapa siswa saya itu belum hafal dengan tulisan, menulis, membaca huruf bahasa Jepang. Kemudian saya juga menerapkan game-game yang berkaitan dengan huruf supaya pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan bagi murid ketika belajar huruf. Seperti itu, Ibu. Wah, menarik sekali ya Bu Arya. Mudah-mudahan dengan percakapan coaching kita hari ini, apa yang Ibu Hari harapkan dan bisa terwujud hingga tercapai sesuai dengan apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu berikan. Oke, terima kasih Bu atas dukungannya. Baik, terima kasih ya Bu Arya atas waktunya. Nanti mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk sharing dan melakukan kegiatan coaching lagi. Iya, terima kasih Ibu. Kemudian saya juga tidak sabar untuk bercerita lagi dengan Ibu bagaimana hasil yang bisa saya dapatkan ketika saya menerapkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Ari. Sampai jumpa lagi. Iya. Selamat pagi Bu Wika. Selamat pagi Bu Mul. Apa kabar hari ini? Wah, baik sekali Bu Mul. Bu Mul sendiri apa kabar? Kabar selalu baik Bu Wika. Hari ini Bu Wika mau melakukan coaching ya. Benar sekali Bu Mul. Yang Ibu coaching nanti itu Ibu Sukma Bu apa Eka, betul? iya Bu Eka Sukma betul. Oke Bu, hari ini saya berperan sebagai observer atau pengamat, di mana nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu terapkan dengan Ibu Sukma. Nanti saya akan membuat beberapa catatan. Apakah coaching Ibu itu sudah menggunakan alur Tirta di dalam proses tersebut. Begitu ya Bu Wika? Ya, baik Ibu. Nah, sebelum Bu Wika mulai, saya memiliki beberapa pertanyaan Bu Wika. Pertanyaan pertama, dalam coaching kan ada 3 kompetensi Bu Wika. Iya. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot dan Bu Ika, sebelum Bu Ika melakukan coaching, saya memiliki beberapa pertanyaan. Dalam coaching ada 3 kompetensi Bu Ika ya. Yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi yang mana yang mau Bu Ika terapkan dalam proses coaching ini? Ya, baik Bu Mul. Di sini saya mau menerapkan kompetensi aktif mendengarkan yang melalui teknik rasa dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Mul. Ya, berarti dalam coaching ini kompetensi yang Bu Ika ingin terapkan yaitu mendengarkan aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching ini? Iya, untuk kali ini indikator yang ingin saya capai yaitu coach saya dapat menerapkan atau mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Ya Bu Ika, jadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu harapkan di sini adalah ingin membuat coach Ibu menemukan solusi dari permasalahan nya sendiri. Ya, Apa betul begitu? Ya, betul sekali Bu Mul. Kalau misalkan seperti itu, saya persilahkan Bu Wika melakukan coaching dengan Bu Sukma. Waktu saya persilahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Ika. Ya, bagaimana kabarnya Bu Eka hari ini?
Baik sih Bu, tapi ada sesuatu hal yang membuat saya kurang baik Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang membuat hari ini Bu merasa kurang baik, dan kira-kira untuk pagi hari ini apa nih yang ingin Ibu bicarakan atau bincangkan dengan saya? Ini Bu, yang menjadi yang mengganjal membuat saya merasa tidak baik itu saat saya mengingat anak didik saya kelas 2 yang saya ajarkan materi perkalian, mereka bisa menjawab, tetapi jawaban mereka itu tidak ada yang benar, semuanya salah. Oh, jadi seperti itu ya Bu Eka. Nah, saat ini Bu Eka mengalami kesulitan dalam pembelajaran di materi perkalian, betul seperti itu Bu Eka? Ya betul sekali Ya. Bu Wika. Kepada murid kelas 2 ya, Bu Eka ya, yang Bu Eka ampuh. Nah, kemudian Bu Eka, karena waktu kita mengobrol kita ini agak pendek ya Bu Eka, kira-kira Bu Eka hari ini ingin mendapatkan apa dari diskusi atau perbincangan kita hari ini? Dari diskusi yang kita lakukan ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak paham tentang perkalian ini. Oke Bu Eka, nah berarti apa nih kira-kira yang bisa Bu Eka lakukan Bu, supaya murid-muridnya Bu Eka itu bisa memahami materi perkaliannya? Supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saat saya mengajar, saya ingin memberikan penjelasan tentang perkalian. Saya menanyakan, tetapi ketika saya berikan soal dan saya koreksikan, nilai-nilainya semuanya jelek. Padahal saya juga sudah memberikan banyak contoh tentang cara pengerjaan perkalian, tapi anak-anak juga belum paham Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu Eka. Nah, kemudian kalau menurut Bu Eka sendiri nih, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa? Yang menurut Bu Eka yang sudah bisa? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian itu, terus mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, kemudian menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahap-tahap mengerjakan perkalian tersebut Bu. Oke Bu Eka, nah jadi anak-anak paham ya tahapan-tahapan mengerjakan perkalian, dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, kemudian menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya pun juga benar. Betul begitu Bu Eka? Iya betul sekali, begitulah idealnya Bu Wika. Ya baik Bu Eka. Kemudian nih kalau anak-anak di level itu, kita bilang poin levelnya nih 10 begitu, terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Nah, menurut Bu Eka nih, anak-anak di kelas Bu Eka sekarang ini sedang berada di level berapa? Kalau saya amati Bu Wika, murid saya ini ada di level 5 menurut saya, yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya kurang. Kalau dirata-ratakan menurut saya itu poinnya 5 lah idealnya. Ya, baik Bu Eka, kalau menurut Bu Eka sekarang anak-anaknya Bu Eka itu berada di level 5 untuk memahami materi nih ya tentang perkalian. Nah, apakah ada kemungkinan murid-muridnya Bu Eka itu berada di level 10 nantinya? Bisa Bu Ika, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti murid-murid paham, sehingga mereka bisa berada di level 10. Menurut Bu Eka, apa kira-kira yang bisa Bu Eka lakukan nih untuk membantu murid-murid Bu Eka nanti berada di level 10 dalam memahami materi perkaliannya? Sebenarnya
itu yang harus saya pikirkan ya Bu Ika ya, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya itu paham materi perkalian ini. Saya akan memberikan beberapa ide sih Bu, untuk saya terapkan di pembelajaran matematika ini. Ya, wah, ide apa nih kira-kira Bu Eka yang bisa Bu Eka terapkan nantinya? Jadi begini Bu Ika, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis, dan memberikan beberapa contoh perkalian, lalu murid-murid saya berikan soal-soal yang akan dikerjakan di latihan. Setelah itu saya renungkan usai murid-murid saya belajar, usia murid-murid saya di kelas 2 itu kan masih kecil-kecil. Jadi mereka kurang memahami suatu dengan hal yang mudah dan cepat ya Bu ya. Jadi saya ingin menerapkan game-game seru dengan menggunakan benda-benda konkret Bu. Wah, bagus sekali Bu Eka untuk ide Bu Eka untuk mengajak anak-anak untuk bermain game. Nah, kira-kira game yang dilakukan itu game apa ini yang bisa Bu Eka mainkan nantinya? Kalau saya, ide gamenya itu nanti saya beri nama game Habiskan Tentakelku. Nah, di sana saya akan menggunakan benda-benda konkret seperti biji-bijian, stik es krim, dan batu-batuan yang ada di sekitar kita sih Bu. Kemudian saya akan memberikan soal-soal perkalian dengan penjumlahan berulang untuk anak-anak. Iya, Bu Eka. Nah, apa nih ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Eka nantinya? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan penjumlahan berulang. Iya, baik Bu Eka. Nah, kemudian menurut Bu Eka, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Eka terapkan di pembelajaran kali ini? Mungkin kendalanya hanya saya memerlukan waktu Bu, waktu untuk mempersiapkan media dan benda-benda dan benda-benda yang dibutuhkan untuk proses pembuatan game ini Bu. Terus menurut Bu Eka perlu waktu berapa lama nih kira-kira untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan, dan solusi apa untuk menghadapi kendala tersebut? Begini ya Bu Wika ya, karena pelajaran matematika itu masih lagi 3 hari, jadi saya bisa siapkan media-media yang media-medianya mulai dari sekarang. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah dalam penerapan game Menghabiskan Tentakelku. Kemudian saya rasa waktu 3 hari ini cukup untuk mempersiapkannya, dan untuk tempat yang luas rencananya saya akan gunakan kelas dan saya setting kelas ini untuk mejanya dan kursinya dipinggirkan dulu, dan ruang di tengahnya saya jadikan untuk murid-murid bisa mengerjakan game Menghabiskan Tentakelku dengan menghitung benda nyata yang ada di sekitarnya. Iya. Adakah kira-kira ya seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Eka untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut? Saya akan berdiskusi atau meminta bantuan dari Ibu Eni, karena beliau juga mengajar di kelas 1 dan fasenya juga sama dengan saya. Jadi saya bisa meminta bantuan dari Ibu Eni untuk mempersiapkan game ini. Iya, baik Bu Eka. Nah, kira-kira kapan nih Bu Eka mau menerapkan game itu di kelas? Saya akan menerapkannya 3 hari dari hari ini Bu, karena 3 hari lagi, tepatnya hari Kamis, saya mendapatkan mengajar di kelas 2 itu tentang materi matematika perkalian. Iya, wah keren sekali nih Bu Eka. Kalau begitu
kita ketemu lagi minggu depan ya Bu Eka ya. Saya ingin mendengar cerita tentang keseruan dan keberhasilan anak-anak Bu Eka dalam belajar perkalian di kelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support atau yang lainnya Bu Eka ya. Boleh Bu. Makasih ya Bu Wika atas Ya, waktunya. terima kasih kembali Bu Eka, sampai jumpa. Ya. Selamat pagi Bu Mul. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ari, kabar saya kabar baik. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Wika ya. Iya betul sekali Bu Ari. Jadi posisinya saya sekarang sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan, di mana nanti Ibu sebagai coachnya, kemudian Bu Wika sebagai coachingnya. Benar seperti itu Ibu? Benar sekali Bu Ari. Jadi dalam proses coaching nanti saya akan menilai dan mengamati sih, sebenarnya bukan menilai, proses yang akan Ibu lakukan dengan menggunakan alur Tirta. Kemudian apakah nanti dalam proses coaching Ibu itu alur Tirtanya sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam modul. Kemudian juga selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama itu kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu ya. Jadi yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, yang ketiga itu pertanyaan yang berbobot. Nah dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mana yang akan Ibu terapkan pada saat coaching nanti? Iya Bu Ari, rencananya nanti pas melakukan proses coaching saya mau menerapkan kompetensi yang kedua yaitu mendengarkan aktif, yang selanjutnya itu yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi yang akan Ibu terapkan itu yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu itu apa? Harapan saya nanti Bu ya, indikator ketercapaian yang ingin saya capai dalam proses coaching nanti itu adalah coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya. Jadi nanti indikator yang ingin Ibu capai itu coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya secara sendiri. Jadi itu keinginan Ibu ya. Jadi untuk sekarang saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Wika. Jadi waktu saya persilahkan. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Action. Selamat pagi Bu Wika. Selamat pagi Bu Mul. Apa kabar hari ini? Astungkara baik sekali Bu Mul. Bu Mul sendiri bagaimana? Astungkara baik. Keluarga sehat Bu Wika? Nggih, Astungkara sehat juga Bu Mul. Hari ini Bu Wika pengen ngomongin apa nih? Jadi begini Bu Mul ya, untuk hari ini saya ingin membahas tentang permasalahan saya di kelas dalam mengajar di kelas 2 tentunya Bu Mul. Seperti itu, ada permasalahan di kelas 2 Ibu ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa masalahnya Ibu? Begini Bu Mul, saat pelajaran di kelas atau saat saya mengajar, ada nih beberapa siswa saya yang malu-malu tidak mau ke depan kelas saat saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan Bu Mul. Jadi masalah Bu Wika itu ada beberapa siswa yang masih malu-malu maju ke depan kelas ketika Ibu tunjuk. Ya sebelum kita lanjutkan ke obrolan kita selanjutnya, kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Wika capai di akhir obrolan kita? Begini, saya ingin nantinya mendapat solusi bagaimana agar semua siswa saya menjadi aktif saat pembelajaran dan tidak malu-malu lagi untuk maju ke depan kelas.
Oke, jadi intinya di sini Bu Ika ingin membuat siswa Bu Ika lebih aktif dan tidak merasa malu lagi maju ke depan kelas. Seperti itu Bu Ika ya. Betul sekali Bu Mul. Itulah yang saya harapkan dan ingin saat ini saya wujudkan. Baik Bu Ika. Nah, kalau menurut Bu Ika sendiri nih, apa kira-kira alasan siswa Bu Ika masih merasa malu-malu maju ke depan? Iya, kalau menurut saya sendiri, Bu Mul, mungkin karena mereka itu malu untuk maju ke depan saat saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan, itu karena kemampuan membacanya masih kurang, Bu Mul. Oh, jadi seperti itu Bu Ika ya. Jadi menurut Bu Ika, alasan siswa Bu Ika itu masih malu-malu itu karena kemampuan membaca mereka masih Bacanya, kurang. ya, masih Seperti kurang. itu. Ya, jadi kalau kita gunakan skala nih Bu Ika, skala 1 sampai 10, di mana skala 10 itu merupakan skala terideal kita. Iya. Kira-kira siswa Bu Ika itu keaktifannya di skala berapa? Kalau saat ini menurut saya itu posisi anak-anak saya saat ini masih berada di skala 5, Bu Mul. Masih di skala 5 Bu Ika. Iya, betul. Nantinya harapan Bu Ika itu siswa Bu Ika berada di skala berapa? Pastinya ini Bu Mulia, saya ingin meningkatkan potensi anak-anak saya, dan kalau boleh jujur, saya ingin anak-anak saya itu posisinya meningkat ke level 9, Bu Mul. Wah, luar biasa sekali ya semangat Bu Ika. Berarti Bu Ika ingin meningkatkan motivasi belajar mereka, keaktifan mereka belajar dari skala 5 menuju skala 9. Nah, sebelum itu kira-kira apakah Bu Ika memiliki ide-ide untuk meningkatkan keaktifan atau motivasi belajar mereka? Ya, sepertinya di sini saya harus mulai melatih diri saya sendiri terlebih dahulu, yaitu mencoba berbagai metode atau teknik-teknik, serta saya harus meyakini diri saya sendiri kalau saya pasti bisa untuk merangkul semua peserta didik, semua siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, misalnya di sini kemungkinan nanti saya menerapkan teknik game dan mencari sumber-sumber belajar lainnya di media sosial, begitu Bu. Baik, jadi rencananya Bu Ika di sini akan menerapkan beberapa metode di dalam pembelajaran seperti menyelipkan game dan lain-lain. Nah, kira-kira dari beberapa metode yang tadi Bu Ika sebutkan, metode mana nih yang paling bagus dan bisa diterapkan secepatnya Bu Ika? Iya, mungkin di sini saya bisa mencoba untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan siswa tersebut. Dan mencoba menetapkan teknik untuk mengasah mental, itu yang utama, sehingga nanti jika saya menunjuk salah seorang anak agar dia tidak malu-malu lagi untuk maju ke depan kelas, nah itu tentunya untuk meningkatkan kemampuan membacanya juga. Ya, jadi Bu Ika akan mencoba mencari teknik untuk mengasah mental dan meningkatkan kemampuan membaca siswa tersebut. Ya, betul Bu Mul. Saya di sini akan mencoba nanti untuk menerapkan teknik calistung. Stop alu. Iya Bu Mul, di sini saya akan mencoba untuk menerapkan teknik yang relevan. Misalnya melakukan teknik calistung, karena di sini kan kebetulan siswa saya di kelas 2, jadi itu mungkin nanti akan saya terapkan untuk mengasah mental siswa tersebut juga. Ya, jadi Bu Ika akan menggunakan teknik yang relevan dalam melakukan teknik calistung. Kira-kira kapan Bu Ika akan melakukannya? Iya. Setelah saya mampu menyesuaikan diri terlebih dahulu Bu, kemudian dan saya dapat mengetahui kendala yang dihadapi anak tersebut. Nah, setelah itu saya dapat membuat rencana kegiatan
serta nantinya dapat membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Wah, saya salut sekali dengan rencana Bu Wika tadi. Kira-kira Bu Wika, untuk menerapkan strategi Bu Wika itu, apakah ada teman atau siapa yang bisa membantu Bu Wika? Tentunya pasti ada, Bu Mul. Di sini kebetulan di sekolah saya ada beberapa guru kelas yang dapat saya ajak nanti berkolaborasi dalam mewujudkan rencana saya nantinya. Ide yang bagus Bu Wika, karena di dalam melakukan sesuatu kita perlu berkolaborasi dengan guru lain ya Bu. Ide Ibu sangat tepat sekali. Ya, betul sekali Bu Mul. Jadi nantinya saya bisa berkolaborasi dengan guru lain kalau ada permasalahan-permasalahan di kelas. Dan saya akan membuat jadwal khusus nih untuk mengajar bersama bila perlu dengan guru tersebut. Tepat sekali Bu. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan? Saya rasa sekarang saya sudah lebih lega, Bu Mul. Saya juga dapat merasa yakin kalau saya bisa menjadikan kelas saya itu lebih aktif dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Wika. Mudah-mudahan apa yang Bu Wika harapkan dan rencanakan bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Ya, stungkare Bu Mul, mohon doanya. Semoga dengan rencana ini siswa-siswa saya bisa lebih aktif lagi dan tidak malu-malu lagi untuk ke depan kelas. Pastinya Bu, next time kita berbincang-bincang lagi ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu tentang pengalaman Ibu ini. Ya, siap Bu Mul. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang saya sudah merasa lebih lega dan plong. Terima kasih kembali Bu Wika. Ya, sama-sama Bu Mul.